selamat datang teman-teman Kedutaan Besar Belgia dan di Indonesia pada momen cerita Belgia. Nama saya Sarah Gerard, sekretaris pertama di Kedubes Belgia di Jakarta. Belgia memiliki tradisi yang kaya akan legenda dan cerita lokal yang berasal dari berbagai daerah di Flanders, Wallonia, dan Brussels. Hari ini saya akan menceritakan kisah dari Mannekepis. Bagi yang pernah mengunjungi Belgia dan Brussels khususnya, pasti pernah mendengar atau mungkin juga pernah melihat patung anak kecil laki-laki yang sedang buang air kecil yang terletak di dekat Brussels Grand Place. Arti harafiah Mannekepis adalah anak laki-laki yang sedang kencing. Biarpun kecil, hanya 61 cm, Mannekepis telah bertransformasi dari patung air mancur menjadi simbol kota dan terkenal di seluruh dunia. Dia menjadi perwujudan dari karakter warga Brussels yang tenang dan semangat perjuangan mereka. Simbol dari perlawanan terhadap banyaknya invasi negara asing dan fanatisme. Mannekepis sudah seperti warga Brussels yang paling tua, dan dia bahkan mendapatkan gelar sebagai Duta Warisan Rakyat dan Budaya Brussels yang pertama. Referensi pertama atas keberadaan patung Mannekepis ada sejak tahun 1388 di dalam arsip Saint-Michel-les-Goudoul Katedral yang menyebutkan sebuah patung batu yang disebut Julian Kecil sebagai air mancur umum. Patung batu itu kemudian digantikan oleh patung perunggu buatan Hieronymus Duquesnoy the Elder di tahun 1619. Tidak diketahui apakah replikanya mirip seperti yang pertama, karena patung aslinya tidak disimpan. Patung buatan Hieronymus ini pernah dihancurkan di tahun 1817 dan pernah juga dicuri. Tapi untungnya kepingan-kepingannya dapat ditemukan dan dilem kembali guna dijadikan cetakan untuk membuat replikanya. Karena patung perunggu sering mendapatkan tindakan vandalisme, pencurian, begitu juga pranks dari anak-anak sekolah, maka patung aslinya saat ini disimpan di Maison du Roi dan tiruannya yang saat ini dipajang. Ada berbagai legenda mengenai Mannekepis. Cerita yang paling terkenal adalah patung tersebut menggambarkan seorang anak laki-laki yang menyelamatkan Brussels dari bencana. Musuh saat itu sudah berada di gerbang dan siap untuk meruntuhkan tembok pertahanan kota dengan bubuk mesiu. Untungnya, seorang anak laki-laki kecil yang kebetulan berada di sekitar situ sangat ingin buang air kecil. Dan karena itu, dia memadamkan sumbu api dengan mengencinginya. Legenda lainnya adalah anak laki-laki tersebut membuang air kecil di pintu penyihir. Penyihir tua yang sangat marah kemudian mengucapkan mantra, mengutuk si anak agar tetap berada di posisi seperti itu selama-lamanya. Seorang saksi yang berani, yang menyaksikan seluruh kejadian itu, segera menukar anak itu dengan patung untuk mengelabui si penyihir. Penjelasan yang paling mungkin adalah yang terkait dengan fakta bahwa terdapat banyak penyama kulit di kota ini di abad pertengahan. Tidak jarang mereka membiarkan anak-anak mereka membuang air kecil di atas kulit, karena amonia di dalam urin dapat membantu kulit menjadi lebih kenyal. Tentu saja kita tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah Mannekepis ini merupakan tanda penghargaan bagi para penyema kulit. Ada dua cerita lainnya di mana Mannekepis sebenarnya adalah Duke Godfrey yang ketiga muda dari Leuven. Yang pertama, dia melarikan diri dari kastil ayahnya agar dia bisa bermain dengan teman-teman lainnya di Brussels. Dan akhirnya dia ditemukan di sudut jalan yang terkenal itu. Cerita yang lebih fantastis dari kedua legenda tersebut adalah yang menceritakan bahwa Duke muda diikat ke pohon oak selama pertempuran. Ketika Godfrey berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia dan dua bangsawan dari keluarga Berthold menyatakan perang. Penjaga Godfrey meminta bantuan Count of Flanders. Count setuju, tetapi pasukannya tidak yakin dan menuntut untuk melihat
siapa sebenarnya yang mereka perjuangkan. Untuk meyakinkan pasukannya, bayi Godfrey diperlihatkan dan dibawa ke medan perang. Di sana, si Godfrey kecil ditempatkan di keranjang yang digantung di pohon oak sebagai simbol penyemangat bagi pasukannya. Dan untuk menyemangati mereka, sesekali Godfrey kecil berdiri dan mengencingi kepala musuh Berthold. Sekutu Godfrey memenangkan pertempuran dan merayakannya di Brussels, di mana mereka menanam pohon oak. Legenda menyatakan bahwa inilah mengapa jalan di sebelah Mannekepis diberi nama Rue du Chêne, yang berarti jalan kayu oak. Dan tentu saja di sebelah pohon oak, mereka mendirikan patung Tuan Muda Kencing. Mendandani Mannekepis juga telah menjadi tradisi favorit. Dia telah diberikan banyak kostum dan hiasan, dan lemari pakaiannya sekarang menyimpan sekitar 800 item. Tradisi ini ada sejak tahun 1698, ketika Maximilian yang kedua Emmanuel, gubernur Spanyol Belanda, memberinya pakaian pertama dengan warna biru Bavaria. Pada tahun 1747, Raja Prancis, Louis XV, memberinya kostum brokat emas dan menghiasinya dengan salib Saint Louis sebagai permintaan maaf atas pencurian patung yang dilakukan oleh seorang tentara Prancis. Saat ini, Mannekepis juga mendandani diri dengan kostum nasional dari berbagai negara pada hari nasional masing-masing mereka. Dan dia bahkan memiliki kostum Elvis Presley, seragam sepak bola, dan juga pakaian Santa Claus. Terakhir, pada tahun 1980-an, Mannekepis mendapatkan seorang teman wanita yang bernama Jeanne Kepis. Dan mereka beberapa tahun kemudian dianugerahi seekor anjing bernama Zinnekepis. Keduanya berlokasi di berbagai bagian kota. Dan itulah teman-teman sekalian kisah tentang Mannekepis. Terima kasih.